Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, adik-adik mahasiswa yang saya banggakan, kali ini saya akan menjelaskan tentang gatra-gatra ketahanan nasional, khususnya pada gatra pertahanan dan keamanan. Kalau kita bicara gatra pertahanan dan keamanan negara, pertahanan dan keamanan negara itu merupakan salah satu fungsi pemerintahan negara. Negara dapat melibatkan rakyatnya dalam upaya pertahanan negara sebagai bentuk dari hak dan kewajiban warga negara dalam membela negara. Jadi dengan lahirnya negara, kalau kita kembali ke teorinya Hobbes, John Locke dan Rousseau, bahwa ada namanya teori kontrak sosial, perjanjian masyarakat, bahwa negara itu lahir karena adanya perjanjian masyarakat. Nah, sehingga daulat rakyat itu kemudian diserahkan kepada badan-badan, lembaga-lembaga untuk menjalankannya. Nah, tapi mereka harus menjalankannya dengan sebuah cara tertentu. Mereka menjalankannya tidak absolut karena ada pembatasan dan pengawasan kekuasaan. Itulah juga sehingga ada sebuah konstitusi yang mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Nah, tentu dengan lahirnya negara maka ada entitas negara dan warga negara, dan di situ harus ada harmoni hak dan kewajiban. Salah satu bentuk harmoni hak dan kewajiban adalah bahwa negara ada untuk memfasilitasi pencapaian tujuan dari warga negaranya, dari bangsanya. Tapi warga negara juga harus memberi sumbangsi terhadap bagaimana berjalannya kehidupan berbangsa dan bernegara itu. Salah satunya adalah dalam konteks bela negara. Untuk apa? Untuk pertahanan negara. Nah, bangsa Indonesia menetapkan politik pertahanannya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002. Jadi ada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002, silahkan dibaca secara tuntas, dipahami dalam konteks Gatra Hankam ini ya. Nah, bahwa pertahanan negara Indonesia itu bersifat semesta, dari sishamkan rata, sistem pertahanan keamanan rakyat semesta. Artinya apa? Bahwa menempatkan TNI sebagai komponen utama pertahanan, tapi didukung oleh komponen cadangan dan komponen pendukung, terutama dalam hal menghadapi ancaman militer. Karena selain ancaman militer tentu ada ancaman non-militer atau nir-militer. Sistem pertahanan kita di dalam menghadapi ancaman non-militer itu menempatkan lembaga pemerintah di luar bidang pertahanan sebagai unsur utama, sesuai dengan bentuk dan sifat ancaman yang dihadapi, didukung oleh unsur-unsur lain dari kekuatan bangsa. Kalau kita lihat urusan pemerintahan, ada yang namanya urusan pemerintahan absolut, ada urusan pemerintahan konkuren, ada urusan pemerintahan umum ya. Bahwa di dalam salah satu urusan pemerintahan umum itu ada terkait dengan bagaimana wawasan kebangsaan, bagaimana cinta tanah air itu, bagaimana mewujudkan keamanan dan ketertiban itu dijadikan sebagai urusan yang harus diurus oleh pemerintah dan pemerintah daerah. Sehingga tentu ancaman non-militer ini kaitannya dengan ideologi, kaitannya dengan sosial budaya, politik, ekonomi, itu tentu sesuai dengan urusan bidang pemerintahan tersebut. Nah, pertahanan keamanan itu adalah upaya rakyat semesta dengan TNI dan Polri sebagai intinya dalam mempertahankan dan mengamankan bangsa dan negara kita serta hasil-hasil perjuangan bangsa tersebut. Jadi bukan hanya yang dipertahankan itu adalah wilayahnya, kedaulatannya, tapi juga dalam konteks hasil-hasil pembangunannya. Kalau kita bicara ketahanan nasional di bidang Hankam itu artinya kondisi dinamik. Jadi kan kita kemarin membahas ya bahwa bicara ketahanan nasional itu kita bicara tentang konsepsi, kita bicara tentang kondisi yang dinamis, kita bicara sebagai sebuah metode. Nah, tentu ketahanan nasional itu utamanya dilihat sebagai sebuah kondisi yang dinamis. Dinamis artinya dia bisa tangguh, dia bisa kemudian rawan dan seterusnya. Itu tergantung variabel-variabel pendukungnya.
Nah, jadi kalau bicara ketahanan nasional di bidang HAMKAM ini, kondisi dinamik suatu bangsa yang berisikan keuletan dan ketangguhan yang mampu mengembangkan kekuatan nasional. Jadi ada keuletan dan ketangguhan untuk mengembangkan kekuatan nasional di dalam menghadapi dan mengatasi segala bentuk ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan, baik yang datang dari dalam maupun dari luar negeri, baik yang sifatnya langsung maupun tidak langsung, yang dapat membahayakan pertahanan dan keamanan bangsa dan negara. Jadi ya, sebagai sebuah kondisi yang dinamis kan ada dua yang berkontestasi. Ada kontestasi antara kemampuan, keuletan, ketangguhan dan kekuatan 4K dengan AGHT, ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan. Jadi negara yang AGHT-nya lebih tinggi itulah yang gagal. Tapi negara maju itu negara yang 4K-nya, kekuatan, keuletan, ketangguhannya, kemampuannya itu jauh lebih besar daripada AGHT-nya, sehingga dia bisa melaksanakan pembangunannya dengan baik, ya, dia bisa mensejahterakan rakyatnya, ya. Kemudian selanjutnya, upaya meningkatkan ketahanan nasional di bidang HAMKAN ini, pertahanan dan keamanan, adalah lebih meningkatkan partisipasi seluruh rakyat dan seluruh kekuatan nasional. Jadi seluruh sumber daya digunakan, sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya metode, sumber daya modal dan seterusnya. 6M, ya. Bagaimana meningkatkan partisipasi seluruh rakyat dan seluruh kekuatan nasional, ya. Kesadaran masyarakat sesuai dengan fungsi dan profesinya dalam upaya bela negara. Jadi bela negara itu bukan hanya persoalan panggul senjata, tapi ya bela negara itu bagaimana dosen mengajar dengan baik, bagaimana mahasiswa belajar dengan baik, bagaimana supir PT-PT berkendara dengan baik, bagaimana petani bertani dengan baik, sehingga akhirnya melahirkan ketahanan pangan dan seterusnya. Itu semua adalah bentuk bela negara. Nah, jadi ya Kennedy pernah mengatakan, jangan tanyakan apa yang negara berikan kepadamu, tapi tanyakanlah apa yang kamu sudah berikan kepada negara ini. Jangan banyak mengeluh, jangan banyak mengutuk kegelapan, tapi cobalah nyalakan lilin-lilin kecil yang bisa menjadi awal dari adanya terang benderang untuk kehidupan yang lebih baik. Nah, selanjutnya adalah perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan pertahanan dan keamanan. Apa maksudnya itu? Ya, bahwa kalau kita bicara perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan pertahanan keamanan, itu berarti bahwa ancaman terhadap satu pulau atau daerah pada hakikatnya merupakan ancaman terhadap seluruh bangsa dan negara. Jadi jangan kita mengatakan si Padang lalu digitan itu kecil, lalu diambil oleh Malaysia, kita kalah di mahkamah internasional, lalu kemudian kita tidak merasakan apa-apa, gitu. Kalau itu kita tidak rasakan, ada kehilangan, lalu kita tidak merasa kehilangan, berarti memang kita tidak mencintai sesuatu itu. Ya, artinya apa, kita menganggapnya berharga, bernilai, maka kita akan merasa kehilangan, merasa menyesal, merasa sedih. Kemudian kalau kemudian ada yang berprestasi, anak-anak bangsa ini, walaupun itu prestasi individual, ya, di olahraga bulu tangkis misalnya dan seterusnya, lalu kita merasa bangga, ada rasa haru, itu menunjukkan bahwa kita merasa bagian dari bangsa Indonesia ini, ya. Jadi tiap-tiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam rangka pembelaan negara dan bangsa. Nanti kita lihat secara khusus tentang bela negara, karena itu yang nanti akan jadi diskusi kita di pekan ke 14, ya. Apa arti dari ketahanan nasional di bidang HAMKAM? Jadi bagaimana ketahanan nasional itu di bidang HAMKAM? Kalau kita bicara pertahanan keamanan yang kuat, berarti ada kondisi daya tangkal. Jadi ada kondisi daya tangkal bangsa yang dilandasi oleh kesadaran bela negara. Seluruh rakyat mengandung kemampuan. Jadi ada kesadaran bela negara dari Surak Indonesia. Dia merasa bagian dari bangsa ini yang kemudian seperti lagu, ya, bagimu negeri jiwa raga kami, ya. Jadi kondisi daya tangkal ini memiliki kemampuan atau mengandung kemampuan, satu, memelihara stabilitas pertahanan keamanan negara yang dinamis. Ya pastilah yang namanya konflik itu inherent dengan kehidupan. Jangankan dalam kehidupan sosial, dalam konteks personal saja kita biasanya ada keinginan untuk melakukan sesuatu, tapi ada pertimbangan untuk tidak melakukan dan seterusnya. Berarti ada konflik di situ.
ada konflik of interest, ada konflik kepentingan. Nah, dalam kehidupan masyarakat begitu, karena kita punya latar belakang berbeda, kita punya kepentingan berbeda, ada banyak perbedaan dalam kehidupan ini yang kemudian bisa melahirkan riak-riak ya. Dalam teori sosial ada namanya proses sosial disosiatif ya. Bisa lahir pertentangan, bisa lahir konflik ya, dan seterusnya. Tapi kan konflik itu kan dalam teorinya ada 3 ya. Ada yang mengatakan konflik itu harus dihindari. Ada yang mengatakan konflik itu biasalah dalam kehidupan. Tapi ada yang mengatakan juga konflik itu mesti diciptakan. Kenapa? Karena konflik itu bisa melahirkan kompetisi dan akhirnya bisa melahirkan kemajuan. Kalau semuanya merasa baik-baik saja, maka tidak ada yang kemudian bisa melahirkan kemajuan. Ada yang mengatakan begitu. Makanya di sini dikatakan sebuah kondisi yang dinamis, ada dinamika, karena hidup bermasyarakat ini bukan benda-benda mati ya. Mengamankan pembangunan dan hasil-hasilnya. Makanya ya melakukan tindakan vandalis itu kan tidak baik, karena itu sama dengan merusak fasilitas publik, hasil-hasil pembangunan ya. Jadi vandalis is crime. Kemudian mempertahankan kedaulatan negara dan menangkal segala bentuk ancaman. Jadi bagaimana mempertahankan daulat negara. Jadi salah satunya ya kita bangga menggunakan produk dalam negeri. Karena kalau tidak ada kebanggaan dan kecintaan, maka tidak akan ada penggunaan produk dalam negeri. Karena mungkin dia kualitasnya tidak lebih baik daripada kualitas barang-barang asing, harganya mungkin sedikit lebih murah, tapi karena atas nama bela negara, atas nama kedaulatan negara, maka kita harus menggunakannya. Apalagi kalau kemudian fungsinya sama, cuma hanya persoalan sedikit. Sama juga dengan misalnya begini, belanja di supermarket, belanja di mall, sama yang kita belanja, yang barang yang kita beli itu dengan barang-barang di tetangga kita, di kompleks kita, yang itu juga bisa membantu ekonomi saudara-saudara kita. Maka pilihannya adalah ya belanja di tetangga kita, di kompleks kita, sehingga itu bisa menggairahkan ekonomi kerakyatan. Selanjutnya, faktor-faktor apa yang mempengaruhi ketahanan nasional di bidang pertahanan dan keamanan ini? Ada banyak. Ini silakan nanti didiskusikan. Doktrin pertahanan dan keamanan itu mempengaruhi. Kemudian wawasan nasional. Kemudian sistem Hankam itu sendiri. Kemudian kekuatan Hankam kita seperti apa? Alutsista, kemudian 3 matra dari TNI kita plus Polri ya. Itu kan perbandingan 1 Polri, 1 tentara dengan rakyat kan masih sangat besar ya. Belum dalam kondisi yang sangat ideal dalam hitungan-hitungan matematis. Alutsista juga ya, utamanya alutsista TNI Angkatan Laut kita, yang kemudian negara ini negara maritim yang tentu harus disupport oleh alutsista yang banyak dan berkualitas. Kemudian yang kelima, manusia. Nah, Indonesia ini negara yang pedulinya banyak. Itu sebuah kekuatan, itu sebuah sumber daya. Tapi kan kemudian kualitasnya menjadi sebuah pertanyaan. Kemudian yang kedua, integritas TNI, Polri dan rakyat. Integrasi. Bagaimana TNI, Polri tidak berkonflik, padahal sama-sama punya senjata, sama-sama alat negara. Itu tidak boleh berkonflik. Karena kalau tidak ada integrasi TNI, rakyat, Polri, itu polisi kan pengayom masyarakat, dia harus bekerja bersama masyarakat. Tindakannya tidak boleh lebih pada represif, tapi preventif. Ya, integrasi TNI dan Polri. Sama juga misalnya kalau ada kelompok-kelompok yang dianggap radikal, yang dianggap melanggar hukum, pendekatannya harusnya lebih pada pendekatan preventif, persuasif. Kalau didatangi, maka pasti akan ada gugahan-gugahan kemanusiaan di situ. Kemudian yang ketujuh, pendidikan kewarganegaraan. Nah, penting ini, karena di setiap negara itu ada pendidikan kewarganegaraannya, karena setiap negara itu khawatir dengan eksistensinya ya. Kemudian material, iptek, manajemen, pengaruh luar negeri, dan pengaruh kepemimpinan ya. Jadi kepemimpinan itu kan penting ya untuk menggerakkan. Jadi kemampuan mempengaruhi untuk ikut bela negara. Kalau rakyat saya disuruh bela negara, baru kemudian elit-elitnya tidak bela negara, maka itu bisa menjadi contoh yang buruk, dan itu bisa menggerus ya kepercayaan publik ya. Kemudian bagaimana pembinaan terkait dengan Hankam ini? Jadi ada banyak ya. Jadi pertahanan dan keamanan itu harus dapat mewujudkan kesiapsiagaan serta upaya bela negara yang berisi ketangguhan, kemampuan, dan kekuatan melalui penyelenggaraan Siskamnas, Sistem Pertahanan Keamanan Nasional, di mana
Ya, kita ini sishamkan rata, ya, semesta. Untuk apa? Kesinambungan pembangunan nasional dan kelangsungan hidup bangsa Indonesia. Kemudian selanjutnya mempertahankan kemerdekaan bangsa dan mengamankan kedaulatan negara merupakan suatu kehormatan. Ya, tapi harus diselenggarakan dengan mengandalkan kekuatan dan kemampuan sendiri. Jadi bangsa ini harus produktif, bangsa ini harus inovatif, kreatif di dalam mewujudkan pertahanan dan keamanannya dengan kekuatan dan kemampuan sendiri, walaupun tentu mesti bermitra, mesti berkolaborasi dengan negara-negara yang memang sudah maju dalam konteks teknologi pertahanan dan keamanannya. Kemudian pembangunan kekuatan dan pertahanan keamanan ini dimanfaatkan untuk apa? Menjamin perdamaian dan stabilitas keamanan. Jadi seperti amanah dari konstitusi kita di pembukaannya, ikut serta dalam upaya ketertiban dunia. Kemudian potensi nasional dan hasil-hasil pembangunan yang telah dicapai harus dilindungi dari segala ancaman dan gangguan. Agar apa? Dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan lahir dan batin segenap lapisan masyarakat Indonesia. Nah, kemudian perlengkapan dan peralatan untuk mendukung pembangunan kekuatan dan kemampuan pertahanan dan keamanan itu dihasilkan oleh industri dalam negeri. Kita ada PT Pindad, ya. Mudah-mudahan itu bisa mensupport, tapi tentu perlu ada pengembangan teknologi lebih lanjut. Kemudian pembangunan dan penggunaan kekuatan dan kemampuan pertahanan keamanan kita harus diselenggarakan oleh manusia-manusia yang berbudi luhur, arif, bijaksana, menghormati HAM, menghayati makna, nilai dan hakikat perang dan damai. Ya. Indonesia cinta damai, tapi cinta kemerdekaan. Makanya perang bisa saja menjadi pilihan, tapi itu harus dihindari dengan mencari jalan-jalan damai. Kira-kira begitu. Kemudian TNI itu harus sebagai tentara pejuang, tentara nasional, tentara rakyat. Itu berpedoman kepada apa? Sabta Marga. Sementara Polri kita pada Tribrata dan Catur Prasetya. Jadi semua punya kode etik. Jadi bagaimana TNI melakukan penangkalan, bagaimana Polri melakukan penegakan hukum, pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat. Sehingga akhirnya kesadaran dan ketaatan masyarakat pada hukum perlu terus ditingkatkan. Jadi dalam konteks pertahanan dan keamanan, ya tentu di dalamnya ada ketaatan hukum. Ketaatan terhadap hukum akan melahirkan keamanan dan ketertiban. Kemudian kalau kita lihat di konstitusi kita, di Undang-Undang Dasar 1945 ya, pertahanan dan keamanan itu diatur di dalam pasal 30. Jadi di pasal 30 itu jelas ya, ada di situ terkait dengan tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta. Jadi dua ini, ada hak sekaligus sebagai kewajiban. Karena kalau hak itu berarti adanya kewenangan terhadap sesuatu dan bisa saja dia tidak melakukannya, bisa saja tidak mengambilnya. Saya berhak untuk mendapatkan jatah makan siang, tapi saya tidak mau karena saya sudah kenyang, sudah makan di tempat lain. Bisa saja kan? Jadi kalau hak bela negara ya itu hak. Sebagai hak saya bisa saja tidak melakukannya. Nah, tapi kemudian di sini dikatakan kewajiban, jadi dia kewajiban. Kenapa disebut sebagai hak? Supaya dia menjadi bagian dari bangsa Indonesia ini. Semua untuk semua, semua untuk bangsa Indonesia. Merasa bagian karena kalau kita juga tidak dianggap, tidak dipandang sebagai bagian dari sebuah komunitas, itu menjadi sebuah hal yang buruk tentu, yang membatasi kita untuk berpartisipasi. Tapi kalau kemudian di situ ada pengakuan sebagai warga negara menjadi memiliki bangsa ini, itu berarti dia sebagai sebuah hak. Tapi karena itu tadi hak itu bisa saja tidak dilakukan, makanya dia juga sebagai kewajiban. Karena kewajiban itu konsekuensinya kalau dilanggar tentu ada punishment, ada sanksi yang diatur ya. Saya berkewajiban bayar pajak, tidak bayar pajak saya didenda. Kemudian selanjutnya diatur pula tentang TNI Polri, karena dulu kan di masa Orde Baru namanya ABRI, Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Sekarang ada TNI Polri, undang-undang yang mengaturnya berbeda, ya, fungsinya juga berbeda, tapi tidak berarti dia terpisah. Dia merupakan satu kesatuan dalam pertahanan dan keamanan negara. Nah, di sini dikatakan bahwa pasal 27 dan pasal 30 ini memang sangat urgent ini pasti, karena dua hal diatur, satu hal diatur pada dua bab berbeda. Di konstitusi itu kan ada bab 10 warga negara dan penduduk, ada juga bab 12 tentang pertahanan dan keamanan negara, dan di situ diatur
tentang hak dan kewajiban ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Begitu pentingnya ini. Nah, cuma memang perlu kita mempertegas seperti apa sih bentuknya. Nah, itu nanti kita diskusikan ya di pekan ke-14. Kemudian usaha pertahanan dan keamanan negara itu ya sishamkan rata. Seperti apa sih modelnya? Ya, yang pasti bahwa unsur utamanya adalah TNI Polri, kemudian rakyat sebagai kekuatan pendukung. Nah, ada yang komponen cadangan, ada komponen pendukung. Ada yang tentu memiliki skill bela negara, ada juga yang tidak memiliki skill, sehingga posisinya tentu berbeda. Jadi Tentara Nasional Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 ya, itu yang mengatur. Nah, di mana tentu di situ terdiri atas angkatan darat, laut, dan udara. Dia sebagai alat negara. Tugasnya mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara. Kemudian kepolisian itu diatur dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, ya, di mana di situ tugasnya melindungi, mengayomi, melayani masyarakat serta menegakkan hukum. Ya, bagaimana pelaksanaannya? Ya, silakan dikaji lebih lanjut. Nah, di sini tentu hal-hal terkait dan pertahanan dan keamanan diatur di dalam undang-undang dengan undang-undang. Nah, undang-undang pertahanan negara sudah ada. Undang-undang keamanan negara, keamanan nasional itu yang kemudian masih menggunakan undang-undang yang lama. Ada undang-undang yang dirancang, ada rancangan undang-undang, tapi itu banyak dikritisi. Kenapa? Karena jangan sampai itu mengebiri demokrasi, mengebiri hak asasi, menjadi sebuah legitimasi represif dari alat negara. Nah, itu yang menjadi pertimbangan. Nanti bisa menjadi sebuah kajian ini, bagaimana negeri ini kaitannya dengan undang-undang keamanan nasional kita. Karena ya menurut data-data informasi yang ada bahwa negara ini ya, kalau di negara lain ada orang yang berpeluang melakukan tindakan terorisme misalnya, maka itu sudah bisa dilakukan penindakan. Sementara di undang-undang kita yang ada, ya itu nanti setelah dia melakukan sesuatu yang memang itu menjadi delik, sehingga itu tentu bisa menghambat proses pencegahan misalnya. Nanti silakan dikaji di situ. Nah, selanjutnya kita mulai melihat hubungan antar gatra, karena tentu gatra pertahanan dan keamanan ini tidak berdiri sendiri. Karena ada 5 gatra di aspek sosial ya, ada gatra ideologi, ada gatra politik, gatra ekonomi, sosial budaya. Nah, itu yang kemudian ya kita mau lihat bagaimana hubungannya. Jadi hubungan antara gatra ideologi dengan hankam, ancaman terhadap negara pada umumnya itu diarahkan untuk meniadakan ideologi. Jadi walaupun ideologi tidak pernah mati, dia hanya mengalami kemunduran, tapi suatu waktu dia akan mengalami kebangkitan. Makanya hati-hatilah dengan ideologi itu, karena ideologi itulah yang kemudian menjadi roh, menjadi jiwa, menjadi penggerak dari setiap mereka yang menganut ideologi tersebut. Ideologi hankam menentukan sistem pertahanan dan keamanan Indonesia. Kemudian selanjutnya adalah hubungan antara politik dan hankam. Situasi politik negara sangat besar pengaruhnya terhadap stabilitas keamanan. Itu bisa dilihat. Misalnya kalau mau kontestasi pemilihan kepala daerah atau pemilihan legislatif, pemilu legislatif atau pemilihan presiden, itu riak-riak keamanan itu bisa jadi muncul ya. Ada intensitas interaksi yang kadang melahirkan gesekan-gesekan sosial. Keadaan politik yang stabil dan dinamik tentu akan memberikan rasa aman terlaksananya pembangunan nasional dan ketahanan nasional yang mantap. Jadi negara ini, pemerintah tidak sibuk hanya dengan konsolidasi tiap waktu. Isu-isu yang tidak produktif terus muncul, dan itu mempengaruhi dan mengganggu konsentrasi pemerintah untuk melaksanakan kegiatan pembangunan. Dan itulah yang akhirnya menghambat laju gerak dari proses pembangunan kita. Jadi sistem politik yang berjalan dalam suatu negara itu mempengaruhi sistem pertahanan dan keamanan negara tersebut. Selanjutnya hubungan antara hankam dengan ekonomi. Nah, stabilitas keamanan itu mempengaruhi kelancaran pembangunan. Tingkat kemampuan ekonomi bangsa mempengaruhi pembangunan hankam. Jadi kalau ekonominya bagus, dia punya
banyak devisa, dia bisa mempercanggih dia punya alutsista. Sebaliknya juga begitu. Kalau kemudian situasi itu aman, maka investor akan datang berinvestasi dan itu bisa menggerakkan ekonomi bangsa. Sangat terkait. Kemudian bagaimana sosial budaya dengan hankam? Stabilitas keamanan yang mantap memberi kesempatan untuk pembangunan sosial budaya kita. Dan kadang juga sosial budaya itu juga bisa melahirkan ketegangan sosial budaya kalau dia timpang, ya, yang akhirnya dapat berkembang menjadi revolusi sosial membahayakan ketahanan nasional. Nah, itulah yang kemudian kita nanti mau SWOT, ya, nanti silakan adik-adik melihat dalam konteks bela negara. Kalau kita mau SWOT sebenarnya jumlah personil keamanan kita sangat banyak. Kalau kita lihat data, ya, di Asia Tenggara, saya pikir Indonesia termasuk negara yang jumlah personil keamanannya banyak. Cuma masalahnya juga memang karena kita jumlah penduduknya banyak, sehingga kemudian perbandingan antara aparat keamanan TNI Polri kita dengan penduduk itu juga tentu masih perlu ditingkatkan. Kemudian motivasi bela negara yang tinggi oleh masyarakat. Coba lihat kalau ada yang kemudian terkait dengan mengklaim budaya kita, ada hal-hal yang terkait dengan pelanggaran wilayah tapal batas, itu bisa segera direspon oleh masyarakat kita. Jadi sebenarnya masyarakat kita ini masyarakat yang begitu tinggi kecintaannya terhadap negeri, ya, apalagi kalau hal-hal eksternal yang memicunya. Cuma ya secara internal itu yang perlu ditingkatkan. Kemudian apa kelemahannya? Sistem hukum yang berlaku itu memunggungi rasa adil, membelakangi kelihatannya, jadi jauh api dari panggang. Seharusnya kemudian hukum itu kan tajam ke atas, tajam ke bawah. Dewi tertutup matanya untuk tidak kemudian berpihak bahwa kekuasaan kehakiman itu adalah kekuasaan yang merdeka, independen untuk mewujudkan kebenaran dan keadilan. Kan itu sebenarnya hal-hal yang harus ada. Tapi kan akhirnya hukum kadang menjadi tajam ke bawah, tumpul ke atas, kadang menjadi tebang pilih dan seterusnya. Praktisi dan penegak hukum kita tebang pilih, teman dilindungi, kawan dihabisi. Itu kan ada banyak muncul seperti itu, ada game seperti itu. Tapi kan saya pikir sudah mulai ada reformasi hukum dan ya hukum sudah mulai suprem, ya. Kemudian selanjutnya, apa peluangnya? Indonesia mampu memperkuat pertahanan dengan teknologi sendiri yang dikembangkan dengan manfaatkan kualitas sumber daya manusia kita. Penegak hukum yang berintegritas dan loyal kepada negara itu peluang. Dan ada banyak, saya pikir, penegak hukum yang berintegritas dan loyal kepada negara. Apalagi sudah ada lembaga yang dibentuk, ya, di masa reformasi, namanya Komisi Yudisial. Kemudian apa ancamannya? Disintegrasi bangsa, ada gerakan separatis, ada radikalisme, ada terorisme. Nah, itu kan. Kemudian pertahanan yang lemah, itu bisa mendatangkan ancaman dan terhadap kedaulatan negara. Alutsista TNI Angkatan Laut kita dengan laut yang sangat luas, garis pantai terpanjang kedua di dunia, itu bisa menjadi sesuatu yang membahayakan. Apalagi kita punya ALKI, alur laut Kepulauan Indonesia, ada 3 ALKI kita di mana kapal asing bisa berlayar di situ. Walaupun tentu dengan tetap mematuhi hukum nasional kita. Baik, saya pikir itu pelucut diskusi kepada adik-adik. Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.